Jadi coronavirus adalah virus yang menyerang paru-paru kita yang mengakibatkan infeksi pada paru-paru dan dapat berujung pada kematian. Dan coronavirus ini dapat menyerang siapa saja, tidak hanya orang tua atau lansia, tetapi bisa juga menyerang pada anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian gejala yang biasanya muncul pada coronavirus, yang pertama adalah demam. Demam itu dengan suhu tubuh kita lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian selain demam, karena virus ini menyerang pada paru-paru, maka gejala yang muncul adalah batuk. Selain itu juga bisa sampai pasien mengalami sesak nafas. Kemudian selain demam, batuk, dan juga sesak nafas, bisa juga mengalami hilangnya indera penciuman dan juga hilangnya indera pengecapan. Jadi kita tidak bisa mencium aroma yang ada di sekitar kita dan kita tidak bisa merasakan makanan yang kita makan. Namun, gejala dari coronavirus tidak hanya apa yang sudah saya sebutkan, tapi bisa juga gejala-gejala lain, bahkan menyerupai seperti demam berdarah, yaitu demam dan munculnya ruam di tubuh kita. Jadi virus corona ini bisa menular atau menyebar melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah percikan air dari hidung saat kita bersin dan percikan air dari mulut saat kita batuk. Dan bagaimana droplet yang hanya percikan air itu bisa menyebabkan coronavirus? Itu karena kita terbiasa saat kita bersin ataupun saat kita batuk, kita menggunakan tangan, menutupnya dengan tangan, atau mungkin kita hanya langsung aja batuk, langsung aja bersin. Sehingga percikan air yang sudah mengandung virus corona itu bisa menempel dimanapun dan setelah itu kita memegangnya. Sehingga virus itu yang sudah menempel pada tangan kita bisa terhirup atau mungkin saat kita memegang mata, virus itu pun juga bisa masuk sehingga tubuh kita menjadi terinfeksi dan kita bisa jadi orang yang terkena virus corona itu. Kemudian selain dari penyebaran, saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana pencegahan dari virus corona. Virus corona ini bisa kita cegah yaitu dengan pertama menghindari kerumunan. Jadi kita tidak datang ke tempat-tempat yang ramai ataupun kita tidak mengadakan acara-acara yang besar-besaran yang mengundang banyak orang yang bahkan kita tidak tahu apakah orang yang kita undang itu dia sudah memiliki virus corona atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan masker dan masker ini wajib sekali harus kita gunakan kemanapun kita pergi. Dan ketiga, jika memang kita terpaksa untuk pergi ke tempat umum atau untuk pergi ke tempat yang memang ramai, kita harus bisa menjaga jarak kita dengan orang lain setidaknya 1 meter. Jadi antara kita dengan orang yang berada di sebelah kiri dan orang yang berada di sebelah kanan harus berjarak 1 meter. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Baik kita setelah bepergian dan kita ingin pulang ke rumah, kita harus mencuci tangan dulu sebelum kita masuk ke rumah dan berjumpa dengan sanak keluarga dan saudara-saudara yang lain. Selain itu, kita juga boleh mengkonsumsi vitamin, boleh vitamin C ataupun boleh vitamin D untuk menjaga sistem imun kita, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu bisa didapatkan juga dari makan makanan yang bergizi, bisa makan buah, makan sayur, kemudian daging-dagingan juga kita butuhkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian saya juga mau menjelaskan mengenai etika batuk. Jadi kalau kita batuk, itu kan kita mengeluarkan droplet. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak menyebarkan virus corona itu? Caranya itu dengan batuk menutupnya dengan bahu kita. Jadi di saat kita mau batuk ataupun kita bersin, kita harus menutupnya menggunakan tangan. Jadi saat kita mau batuk, kita harus menutupnya seperti ini, lalu kita boleh batuk. Jadi droplet itu akan menempel pada bahu kita dan kita tidak akan menularkan virus ataupun penyakit lain itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi sekarang di negara kita sudah diberlakukan lagi sistem new normal. Apa itu new normal? Jadi new normal adalah keadaan di mana kita boleh beraktivitas kembali lagi, namun dengan syarat dan protokol yang sudah dijelaskan oleh pemerintah.
protokolnya apa. Nah, jadi kita memang harus selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi. Kita harus sering-sering cuci tangan dimanapun kita berada. Kemudian menghindari kerumunan. Sebetulnya protokol yang dibuat oleh pemerintah itu hampir sama dengan pencegahan yang harusnya kita lakukan untuk menghindari tubuh kita dari virus corona. New normal itu bukan berarti negara kita sudah bebas dari virus corona, tapi kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak tertular virus corona. Seperti itu. Dan kita diwajibkan, sangat-sangat diwajibkan untuk mengikuti protokol dari pemerintah.